Yes. Oke. Kurang kompak teman-teman. Terakhir harus ada gaspolnya ya. Oke. Tes sekali lagi ya. Orang sukses harus antusias. Setuju? Setuju. Oke, tes semangatnya. Satu kali lagi ya. Semangat lagi. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat. Fantastis. Yes. Gaspol. Oke, aplaus kanan kirinya teman-teman ya. Aplaus dulu, yuk aplaus kanan kirinya. Katakan, Anda hebat, Anda luar biasa. Ya, silakan dulu teman-teman semua. Oke, terima kasih. Langsung terus lagi ya. Oke teman-teman, saya akan mulai sesi saya dengan sebuah cerita. Ya, ini bukan hal perawan, setuju? Teman-teman sudah melewatinya luar biasa, tadi ada yang ngantuk tapi tetap berjuang, tetap bertahan sampai hari ini. Teman-teman saya lihat melek semua, aplaus untuk teman-teman semua. Keren ya. Oke, saya ada sebuah cerita teman-teman, ini ada anak kecil ya. Kalau dilihat dari fotonya, dari keluarga kaya atau biasa atau kurang teman-teman? Kurang ya, menurut teman-teman, benar ya? Waktu kecil teman-teman, dia itu bisa bicara aja umur 4 tahun, termasuk speech delay nggak? Termasuk terlambat? Normalnya umur berapa anak bisa ngomong? Setahun, ya. Setahun bisa ngomong ayah, ibu, ya. Ini 4 tahun teman-teman baru bisa ngomong, ya. Terlambat ya. 7 tahun dia sekolah. Akhirnya setelah terlambat bicara dia bisa bicara. Saking bisa bicaranya dia tuh rasa ingin tahunya tuh tinggi banget, besar banget, ya. Maka semua yang dia jumpai dia tanyakan. Dia sangat kecewa jika pertanyaannya dijawab tidak memuaskan baginya. Umur 7 tahun dia sekolah. Di sekolah teman-teman, dia bikin repot gurunya. Kenapa? Karena banyak tanya teman-teman. Anak umur 7 tahun lainnya ya, itu dia dengar pelajaran, dia mantuk-mantuk ya. Tapi dia tanya terus. Gurunya merasa repot, gurunya merasa ini anak tidak normal ya. Maka akhirnya si anak ini putus sekolah teman-teman ya. Ibunya tahu anaknya luar biasa, maka ibunya, karena ibunya pun seorang guru, maka anak ini dididik oleh ibunya sendiri teman-teman ya. Homeschooling ya, dia belajar di rumah, nggak belajar di sekolah seperti umumnya anak-anak. Rasa ingin tahunya tinggi, belajarnya tinggi teman-teman. Maka begitu dia bertumbuh, dia besar, dia dikenal ya oleh kita semua yang hari ini kita masih ada di sini teman-teman. Kita menikmati hasil temuannya dia teman-teman. Ya. Salah satu penemuan terbesar dalam sejarah peradaban manusia dan kita rasakan sampai dengan hari ini. Siapa dia? Albert. Wah, pintar teman ya. Aplaus untuk teman-teman semua ya. Yes. Apa persamaannya antara kita semua yang di sini dengan Thomas Alva Edison? Sama-sama rasa ingin tahunya besar, betul? Iya. Jauh-jauh dari Medan. Siapa tadi? Medan? Janis ya. Luar biasa, aplaus buat teman-teman. Medan loh guys. Ya. Vivi dari Jakarta, dengar ya, aplaus dulu teman-teman, ya. Terus teman-teman semuanya yang sudah perkenalan tadi semua hadir di sini karena kita rasa ingin tahunya besar, kita ingin belajar. Jadi teman-teman luar biasa. Kenapa? Karena orang pemilik masa depan adalah yang hari ini masih mau terus belajar, dan itu kita semua di sini, ya. Oke teman-teman, next ya. Itu sebuah cerita, jadi ya bersyukur kita di sini ya. Bisa memilih loh, kita tuh di rumah aja rebahan bisa, tapi kita memilih di sini bersama-sama. Oke. Next ya langsung lupa saya. Oke teman-teman, barusan kita belajar sama Harjo luar biasa ya, banyak banget materinya dan itu kepake semua guys, ya kepake semua. Jadi banyak yang tadi Harjo ceritakan itu saya juga pakai, semua leader yang di sini juga pakai teman-teman. Closingnya ya dengan cara itu aja, ya. Bu Mary ajarkan, ya itu juga sama teman-teman ya. Apa? Ya kita diajarin untuk apa sih? Untuk kita belajar sama-sama selling dengan cara yang lebih smart, ya. Ada nggak orang kalau jualan itu nggak closing? Ada? Ada. Tapi ada nggak orang yang jualan ketemu 1 kali, 2 kali langsung closing? Ada? Banyak? Apa bedanya? Karena yang satu belajar terus, upgrade diri terus, akhirnya menemukan sebuah cara kerja yang lebih efektif teman-teman, ya. Dan kita belajar itu hari ini ya. Oke. Nah, teman-teman, kenapa kita semua harus menjual? Semua orang hidup di dunia ini, teman-teman, sadar tidak sadar kita semua itu menjual sesuatu.
Entah itu sebagai pegawai. Kalau pegawai menjual apa? Waktu. Waktu, skill, apalagi? Tenaga. Tenaga. Tenaga, apalagi? Pikiran, apalagi? Ide, bener ya? Iya, karyawan, pegawai teman-teman. Waktu saya dulu jadi karyawan, masih pegawai teman-teman ya. Itu yang membedakan, kenapa kok ada satu pegawai yang disukai atasannya, ada pegawai yang biasa-biasa aja. Karena pegawai yang disukai atasannya itu inisiatifnya tinggi, punya ide-ide yang atasannya mungkin nggak kepikiran gitu loh. Dan dia tuh mau dengan senang hati memberikan ide itu, wah ini karyawan ini bagus nih. Maka dia bisa jadi disukai oleh atasannya. Nah itu bedanya teman-teman ya. Jadi semuanya pasti menjual. Seorang pegawai pun menjual itu kenapa? Karena mau punya income yang besar. Setuju? Setuju. Hari ini ada yang masih pegawai? Boleh tunjuk tangan nggak apa-apa? Oke, Mas kalau jadi pegawai pengen nggak gajinya naik terus? Pengen. Caranya gimana? Mungkin lembur. Oke, lembur ya? Lembur sendiri atau disuruh lembur? Suruh lembur. Oh disuruh lembur. Kalau lembur sendiri digajiin tambahan nggak? Enggak. Enggak ya? Oke, berarti syaratnya harus lembur itu kalau disuruh. Kalau tidak ya pulang ya, gaji bulanan itu ya. Ya, tapi semua kita hari ini teman-teman mau jadi karyawan, masih pegawai, ataupun profesi apapun, teman profesional, self-employed ya, ataupun bisnis, semuanya pengen income besar. Dan income besar itu dimulai dari aktivitas yang namanya menjual ya. Terus teman-teman juga selain kita punya dapat income, kita juga pengen ada yang namanya percepatan ya. Tadi Ko Hermanto sudah kasih gini-gini teman-teman ya. Apa ini? Duit ya. Duitnya kalau udah dapat ya teman-teman ya. Kalau belum dapat, pengen cepat dapat nggak? Pengen percepatan dapatnya. Bener ya, dapat income-nya cepat. Habis itu pengen income-nya bertumbuh, makin lama makin besar. Bener ya. Jadi kalau kita dapat income yang setiap bulan segitu ya, puas nggak? Enggak. Pengen bertumbuh? Pengen. Ya, makanya banyak orang tadi bertanya, apa sih pekerjaan ideal? Ya, tadi banyak orang udah open mind untuk kita semua. Ya lakukan job tambahan, overtime. Tadi bilang ya. Apa? Kalau saya dulu teman-teman itu jualan teman-teman. Ya, jadi pagi saya masih bekerja di bank. Sore jam 6 sampai malam ya, kalau Hermanto sampai setengah 1 luar biasa ya. Saya sampai jam 9 tuh visanya. Kan masalah visa itu. Jadi bener ya, jam 9 setengah 10 udah harus pulang teman-teman. Dan itu demi apa? Ya demi income-nya nambah bertumbuh ya. Saya lakukan itu juga. Terus kalau kita harus menjual, berani menjual, kita juga harus apa? Punya keberanian teman-teman. Ada orang teman-teman ya kalau jalan-jalan di mall gitu ya, sering nggak ketemu sales mobil di depan supermarket, kita keluar bayar kasir, di depan itu udah ada yang menghadap kita ya, nungguin kita bayarnya sudah selesai, terus dia nyamperin kita. Sales apa? Kartu kredit, bener ya? Apakah kita mau teman-teman? Apakah ketemu sales kartu kredit itu langsung kita, oh iya bang, nggak apa, hadiahnya koper, langsung mau misalnya? Walaupun sudah ada hadiah koper, buka aplikasi itu, apakah kita mau isi formulir? Semuanya pasti mau? Enggak loh, padahal sudah dikasih hadiah, itu pun masih ditolak guys. Kenapa? Karena menjual apapun, itu pasti ada yang namanya penolakan. Setuju ya? Ya, Indomaret buka, ya tiap hari buka, benar nggak? Indomaret buka jam berapa sih? Jam 8, jam 6. Jam 6 udah buka, tutup jam berapa? 10. Mau hujan, mau panas tetap buka, betul ya? Alfamart semacam itu ya. Apakah kita pasti beli ke sana? Kalau butuh sesuatu? Enggak juga. Itu juga penolakan teman-teman. Ya, tapi nggak terasa aja gitu kan. Nah, itu udah fakta-fakta di dunia begitu teman-teman ya. Terus kalau mau closing ya harus punya yang namanya berani. Kita harus punya yang namanya mental ya. Bedanya si A ya, kita di bisnis prudensial. Si A setiap minggu closing. Si B 1 bulan loh belum tentu closing. Bedanya apa? Wah, si A ini ternyata kalau jalan kayak tadi gue mati cerita, kok cengengesan. Kenapa? Pede banget, ya kan? Ngomong aja nggak bisik-bisik, ya. Teman-teman nanti nemu hal-hal ajaib ya. Ketika teman-teman aktivitas edukasi setiap hari, teman-teman ya. Edukasinya ya, prospeknya ke Irwan, ya. Karena ngomongnya bater kayak gini, Irwan malu-malu, closing, nggak closing guys. Tapi imam sampingnya dengar, oh kok bagus ya itu. Akhirnya imam, mas itu yang tadi apa? Closingnya di imam. Bisa nggak? Bisa. Bisa, sudah alami itu teman-teman. Dan itu kan fasih loh.
Itu ya, nanti teman-teman tahu ya bagaimana cara menjual ya. Kenapa? Karena harus berani ya. Kalau nggak berani nggak mungkin ada yang namanya closing teman-teman. Oke. Terus selanjutnya skill komunikasi. Nah, ini teman-teman keuntungan kalau kita berani menjual ya teman-teman ya. Skill komunikasi kita tuh naik. Sadar nggak sadar. Kenapa? Karena setiap kali kita belajar teman-teman ya. Pembicara hari ini aja udah kita dapat 2 kali tadi ya. Ada Ko Hermanto luar biasa ya, ada Harjo juga keren banget. Nah, dari 2 aja kita udah bisa belajar. Oh, kalau Ko Hermanto tuh cara bicaranya seperti itu. Kalau Ko Harjo cara bicaranya seperti itu. Kita yang duduk di sini tadi semua antusias mendengarkan, kita dapat loh. Sebagian teman-teman saya lihat tadi menulis, selain mencatat menulis teman-teman apa yang didapat, teman-teman juga melihat, oh gaya bicara yang Ko Harjo itu aku banget, aku tuh pemalu kayak dia misalnya. Ya, itu teman-teman pasti ada merasakan begitu. Ada yang merasakan begitu? Di sini ada yang pemalu? Enggak ada. Di sini enggak ada yang malu-maluin. Kayak saya malu-maluin ya. Ya, terus ada yang pede luar biasa, kayak Ko Hermanto ya, kayak gitu ya. Nah, faktanya mau yang malu ya, mau yang malu-maluin ya, kayak saya dan Ko Her ya, semuanya bisa jadi leader teman-teman. Jadi semua yang ada di sini punya DNA sukses. Setuju? Setuju. Aplaus untuk kita semua. Ya. Jadi skillnya pasti akan naik teman-teman. Terus melatih kesabaran. Nah ini teman-teman, sabar teman-teman kita tidak bisa beli di Alfamart, Indomaret teman-teman. Ya, ada 5 kg sabar kita beli. Bisa? Nggak bisa. Tapi sabar kita bisa belajar. Belajar dari siapa? Dari leadernya kita masing-masing. Ya. Jadi saya ingat ketika saya jadi film teman-teman ya. Jadi ditemenin awalnya ya. Kita semua tuh kan di sini enak ya ditemenin awalnya sama leadernya. Kalau nggak closing, kita ini kan aduh, kok nggak closing ya, kok susah gitu ya. Tapi leader kita loh teman-teman masih senyum, masih kayak nggak ngerasa apa-apa gitu, nggak sakit hati, nggak baper gitu ya. Kenapa? Karena dia sabar. Dia tahu, memang ketemu pertama bukan untuk closing. Tadi Harjo bilang closing, rata-rata ketemu setelah berapa pertemuan? 7 kali. 7, luar biasa. Teman-teman 5 ya, luar biasa. Berarti di sini nggak ada yang kantor ya, close dong teman-teman. Woi, keren ya. Sabar. Terus teman-teman, nah kilas balik. Ini saya mau cerita flashback apa yang saya lakukan ketika saya awal jadi agent, ya teman-teman ya. Dulu teman-teman, 2015 pertengahan teman-teman ya. Saya awal-awal jadi agent itu, saya tuh yang paling suka merepotkan leader, ya, merepotkan positif ya. Seperti Thomas Alva Edison, dia merepotkan siapa tadi? Gurunya, ya. Saya merepotkan leadernya. Untuk apa? Ya saya join Freework teman-teman. Saya punya 100 nama, saya punya nama-nama yang ingin saya temui. Join Freework, saya ajak leader saya. Teman-teman nanti ajak ya, ajak leadernya. Pasti udah diajak juga sebenarnya. Siapa yang sudah join Freework sama leadernya sudah biasa? Sudah join Freework semua kan? Kok Bapak juga sudah dong? Sudah pernah kan? Iya, sudah. Iya. Oke, sudah. Sudah kan? Ya. Join Freework enak nggak? Enak teman-teman. Saya waktu itu ya join Freework teman-teman. Itu ketemu satu orang yang saya kenal baik, ya, kenal baik ya, berarti sudah dipercaya. Rumahnya saya udah hafal, kan udah sering kesana, ya kan, orangnya sehat, punya duit lebih daripada saya pastinya. Saya tahu orang ini punya kemampuan untuk bayar polis. Saya ajalah leader saya teman-teman kesana, ya. Nah, karena waktu itu saya izin baru, saya belum banyak belajar. Si nasabah ini maunya prudensial yang syariah teman-teman. Bukan yang konvensional. Nah, syariah saya juga nggak tahu gitu. Waktu itu teman-teman, jadi suami istri duduk di sini, leader saya di sini, saya kan ngobrol awal, saya yang bukan ngobrol. Setelah itu, begitu masuk intinya yaitu ngomong tentang asuransi syariah, saya teman-teman seperti nonton bioskop ya. Jadi leader saya ngomong apa, calon nasabah saya itu ngomong apa, saya tolak oleh teman-teman. Ngomong gini. Selama 2 jam guys. 2 jam saya toleh ya, nengok kanan nengok kiri. Tapi teman-teman ya, bisnis ini tidak sulit teman-teman ya, tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Tadi Harjo udah kasih selling is easy simple ya. Jadi faktanya saya join Freework sekali itu aja, pulang-pulang teman-teman ya. 2015 belum ada Prufos ya, teman-teman bersyukur hari ini sangat canggih ya Prudential ya. Nah saat itu pulang-pulang calon nasabah ngomong apa? Ya udah Mas Rosi, saya mau anak saya 3
350. Itu premi minimal ya. Yang paling murah berapa Mas? Ya, saya nemuin itu juga. Ya udah 350 Bu. Oke, anak-anak 350-an. Saya sama suami masing-masing 500. Langsung closing enggak? Enggak teman-teman, kan pulang harus bikin SKS dulu ya, kan ke kantor ya kan kok? Ke kantor, ke laptop di kantor ya. Saya bisa nggak bikin SKS? Belum bisa teman-teman waktu itu ya. Leader saya dampingin dengan sabar. Ya udah akhirnya minggu depannya ketemu lagi K2 ya, kunjungan kedua, langsung closing teman-teman. Jadi dari closingan itu aja per bulan langsung dapat 600-an ribu per bulan loh teman-teman. Luar biasa. Kenapa? Karena bulan depannya saya nggak ketemu dia. 600 ribunya masuk nggak? Masuk. Otomatis? Otomatis Loh teman-teman ya. Jadi join vlog itu enak. Tapi teman-teman, ya join vlog itu enak. Kenapa? Karena leader yang kerja ya. Kita nonton ya. Tapi dalam nonton teman-teman itu ada dua pengalaman saya. Agent ya, yang baru terutama, ketika join vlog ada dua. Yang satu benar-benar nonton bagaimana caranya, bukan ngobrolnya kayak gini, ceritanya kayak gini, konsepnya yang diajak ngomong kayak gini. Akhirnya sampai bisa kayak closing. Tapi ada juga yang kedua, agentnya nggak merhatiin. Itu ilmu luar biasa. Ketika teman-teman join vlog, maka itu semua kesaktian leader teman-teman itu dicurahkan loh teman-teman. Semuanya tanpa filter, ya enggak? Semuanya dikasihkan. Maka teman-teman akan takjub ketika apa? Loh, kalimat ini kok aku belum pernah diajarin. Loh, yang ini kok aku belum pernah nemu. Kemarin-kemarin kok belum ada ya yang sampai pelajaran ini. Banyak banget di sana ilmu-ilmu yang cespleng ya kalau bahasa Jawanya. Dia tahu nggak cespleng? Jadi sekali diomong itu kayak sakti gitu loh, ya. Diomong begini orang langsung sambung oke gitu. Ya, nah itu teman-teman itu saat join vlog. Makanya waktu join vlog teman-teman, saya nggak main HP saya di dalam tas, ya. Ngobrol dulu aja, ya bener-bener fokus, ya. Jadi kalau join vlog teman-teman itu fokus, itu penting. Nggak boleh main HP, ya. Itu. Kenapa? Karena kita benar-benar belajar live teman-teman ya. Bagaimana caranya leader kita ini beraksi ya. Oh ternyata kegiatan edukasi ya sebagai edukator bukan sales asuransi bukan agent seperti ini. Open mind orang-orang yang belum tahu asuransi sampai paham, sampai merasa butuh dan dia dengan sendirinya happy. Oh aku mau mas, aku mau mbak closing itu ya. Itu join vlog teman-teman ya. Terus learning by doing. Ya, tadi analoginya adalah kita kalau belajar nyetir, maka saya juga kaget kok waktu itu ya. Kenapa kok tahu 2 jam kali 5? Karena saya dulu juga bayar ketika training mau nyetir teman 2010 ya. Yang waktu saya kerja dulu di perusahaan swasta teman-teman ya. Saya di marketing ya, jabatan terakhir saya di marketing, staff marketing. Saya satu-satunya tenaga pemasar yang tidak bisa nyetir ya. Jadi nggak bisa nyetir. Dari kemana-mana teman-teman, kalau sama atasan saya, manajer pemasaran saya, ya itu beliaunya yang nyupiri, ya beliau ngantri kemana-mana, gitu ya. Terus akhirnya waktu itu satu hari parkir di kantor, pas kok pintu kiri itu macet nggak bisa dibuka, ya. Jadi manajer marketing saya si bapak itu begitu matikan mesin, dia turun mobil, pintu saya dibukain. Bosnya siapa? Seperti saya, benar nggak? Dan itu teman-teman tanpa saya sadar dilihat sama GM-nya, ya GM-nya pabrik ya. Di atas tuh kan lantai 2 kelihatan kan di lorong itu, di kaca itu. Itu Rosi, kok kurang ajar ya? Iya. Terus akhirnya di hari itu juga sorenya teman-teman, saya nggak sengaja papasan sama beliau Pak GM ini. Terus gini, mas ini mas. Oh iya Pak, ada apa? Saya nggak tahu teman-teman. Ternyata itu. Kamu tuh nggak bisa nyetir? Iya Pak. Wah kamu kurang ajar ya. Manajerku loh suruh dibukain. Nggak saya dulu Pak. Dia bukain saya. Ya akhirnya saat itu ya udah kamu cepet belajar nyetir. Ya itu tadi saya belajar nyetir. Teorinya dikasihkan. Ya. Tapi bukan seperti hari ini teman-teman dapat handout ya di meja. Enggak loh. Nah handout di meja ini teman-teman itu juga luar biasa ya. Seluruh leader buatin materi ya. Yang dibimbing Bu Mary dan yoga ya, thank you ya. Jadi kita lebih mudah belajarnya ya. Slide-nya ada di sini semua teman-teman. Jadi mudah, teorinya ada. Saya waktu hari itu, saya milih Sabtu Minggu ya, sampai Jumat kerja, kaget loh teman-teman. Begitu
Pertemuan pertama, kenalan sama si instrukturnya, kunci dikasihkan, masuk mas. Loh, saya itu langsung ambil pintu kiri. Loh, ngapain di sini? Di sini. Loh mas, aku belum bisa. Dari nol loh mas. Iya, justru dari nol sebelah kiri sini. Gitu. Terus gini, langsung stres nggak? Stres teman-teman. Learning by doing itu ternyata begitu. Ya, stres banget. Urutan nyalain mobil aja saya nggak tahu teman-teman. Ya, tapi kan diajarin sama instrukturnya. Ya, di kehidupan nyata di Indonesia, instruktur kita siapa? Leader kita. Apa untuk leader kita semua ya? Jadi nurut teman-teman ya, follow leader, sudah follow system. Jadi 2 kali 5 jam, 2 jam kali 5 ya, 2 jam 5, 10 jam teman-teman, itu hampir 500.000 biayanya. Itu saya begitu sudah selesai, menurut teman-teman, saya langsung bisa nyetir nggak sendirian? Enggak, tapi sudah bisa belum? Bisa kalau di lapangan. Ya, kalau di jalan raya, wah, kena lampu merah teman-teman ya. Saya merah, sudah hijau, ya. Sampai merah lagi, saya masih di sini. Di belakang ngebel-ngebel. Wah, saya stres. Saya langsung loncat ke belakang teman-teman ya. Terus teman saya tak suruh ganti saya. Itu kejadian nyata. Persis ketika teman-teman join film sama leader, learning by doing, leadernya ngomong. Misal contoh ya, Harjo sama Yogi. Boleh ya buat contoh ya? Yogi ngomong, Jo, nanti toko ini kamu yang ngomong ya Jo. Beres yo, oke. Bener ya contohnya dulu? Iya. Masuk toko teman-teman ya. Begitu masuk toko, sudah? Harjo kan yang disuruh ngomong sama Yogi kan, Yogi kan join film kan belum berani. Tok, iya. Tuh, permisi, saya Harjo. Ini Yogi teman saya Indonesia. Boleh nggak ngobrol sebentar? Oh boleh, iya. Masuk, boleh duduk ya. Kok teman saya pengen ngomong. Ayo. Kira-kira rasanya gimana? Yogi diginiin gitu. Loh, kan benar, kamu udah ngomong tadi. Pertama kan, yang kedua kamu belum udah ngomong. Suruh presentasi impian. Wah, stres Yogi ya. Iya itu teman-teman ya. Jadi turun aja teman-teman ya, tapi latihan dulu ya. Kan leader teman-teman nggak jahat seperti itu ya, nggak dijorokin nggak ya. Jadi learning by doing itu penting ya. Jangan belajar sampai ahli ya. Kenapa? Kalau ahli teman-teman itu hanya karena praktek. Tapi kalau cuma belajar, pintar di kelas tidak bisa praktek. Ada nggak dokter yang tidak bisa praktek, tapi pintar buku kedokteran mungkin hafal gitu ya? Ada? Rasanya nggak ada. Karena semua dokter pasti praktek, ya. Ya itu, kita belajar dari situ aja gitu. Oke, next ya. Nah, kenapa kok tadi mudah banget closing teman-teman? Karena kita kalau mau ketemu sama siapa, join film sama leader, kan leadernya udah kasih ngomong sama kita. Tulis orang-orang yang kamu kenal 100 nama, bener nggak? Yang dikenal nggak sih yang ditulis? Kenal. Yang dikenal loh teman-teman, bukan orang lewat terus ditanya namanya kalau sudah tulis, bener ya? Nah, seleksi calon nasabah, 4 kriteria. Yang pertama, ini versi saya teman-teman ya. Yang pertama adalah orang yang kenal baik, harus kenal baik. Biar kita apa? Nggak perlu building trust. Ya, hari ini Tiara umur berapa? Sis? 24. Tiara dari lahir sampai umur 24 tahun. Kamu pasti punya 24 tahun ini kenalan orang-orang yang baik sama kamu, kamu baik sama dia. Ada? Ada. Itu yang ditulis. Selama kita tidak pernah bohong sama dia, tidak pernah nipu dia, tidak pernah merugikan dia, kita dipercaya nggak sama dia? Dipercaya, bener ya? Jadi 1 kenal baik, 2 bisa tatap muka, ya tatap muka. Karena sekarang kan udah nggak pandemi ya teman-teman ya, sudah bisa tatap muka. Syukur ya, alhamdulillah ya kita bisa happy, bisa di sini bareng-bareng. Yang ketiga dia sehat teman-teman. Ya, yang keempat punya kemampuan, punya uang untuk bayar kredit. Udah 4 ini aja. Jadi nanti teman-teman bisa efektif, ya. Oke. Dan yang saya tadi join film pertama kali closing teman-teman. Ya karena kriteria ini masuk, ya. Orang itu percaya sama saya, walaupun yang cerita itu leader saya, mereka lihat ke saya. Pokoknya Mas Rosi ya, iya Bu, saya masih belajar nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, gitu, ya. Nah, tapi yang namanya agent baru teman-teman adalah nakal-nakal, ya. Nakalnya apa? Nggak nurut leader, disuruh 100 namanya dikerjain, saya kan pasti teman-teman. Ya, ya kadang kita kan pengen begitu sudah closing kita pengen belajar, wah ada di YouTube ya, ada bapak ini, ya kan inisialnya itu, ya.
belajar, canvassing itu kayak gitu kan, 3D canvassing, ya kan? Orangnya punya altar, mau lesehan, ya kan? Edukasi orang, semuanya diedukasi tentang asuransi, canvassing, belajar multimetal. Saya lakukan. Closing enggak? Enggak, teman-teman. Kenapa? Karena belum dipercaya. Kita juga nggak bisa handle ketika ngobrol, bener ya? Kita nggak bisa handle. Jadi kita ngelit ngobrolnya itu nggak bisa, ngalir kemana-mana. Jadi akhirnya nggak closing. Jadi canvassing tidak mudah untuk closing untuk kita semua yang masih baru, ya. Terus apalagi teman-teman? Nah, ini ya. Jadi semua yang kita belajar, semua konsep yang kita belajar di bisnis ini teman-teman, itu bagaimana sih kita bisa dapetin prospek ya, ataupun daftar nama ya teman-teman ya. Caranya kita mau closing siapa aja itu ada 7 teman-teman. Yang pertama adalah natural market. Natural market itu pasar alami ya. Ayo, saya mau nanya, di sini siapa ya, selain leader teman-teman, selain leader ya, di sini siapa yang satu keluarganya sudah punya polis semua? Boleh tunjuk tangan? Selain leader, selain leader, selain leader teman-teman ya, yang sudah punya polis satu keluarga, suami, istri, anak, ya, punya polis, tunjuk tangan. Mbak Aisyah, plus dong teman-teman untuk Mbak Aisyah ya. Siapa lagi? Oh, cuma satu. Serius loh ini. Evan sudah, luar biasa. Evan teman-teman, aplaus untuk Evan ya. Yang lain belum ya? Yang lain belum. Tapi mungkin dalam satu keluarga yang punya mungkin papa atau mungkin mama, kitanya belum. Atau sebaliknya, kadang anak punya, orang tua belum. Ya enggak? Dan itu yang sehari-hari faktanya kita temuin teman-teman. Ya, kita temuin orang-orang seperti itu. Nah, peluang ya? Peluang nggak bagi kita? Peluang banget teman-teman ya. Keluarga kita, satu rumah sama kita yang belum punya polis, ya udah kita ceritain aja. Karena bisnis ini cerit. Apa cerit? Cuma cerita ya. Kepada siapa? Natural market ya. Jadi lebih mudah closing ya. Keluarga kita, saudara kita, teman akrab, tetangga kanan kiri, teman sekolah SD, SMP, SMA, kuliah ya, teman main, ya itu teman-teman ya. Jadi itu natural market ya. Terus yang kedua, kita bisa dapat dari mana? Referensi teman-teman ya. Referensi. Jadi referensi, rekomendasi teman-teman itu enak banget ya. Saya ya waktu itu hasil canvassing teman-teman. Akhirnya closing. Saya tuh tiba-tiba itu jam 11 malamnya, jam 23 ya. Saya tuh dapat WA masuk. Mas, besok jam 11 kamu ke toko ini. Itu temanku badminton, punya polis prudensial. Ya, tolong kamu bantu. Dia nasibnya kayak aku, agennya udah hilang. Bersyukur gak gitu teman-teman dapat WA begitu? Bersyukur dong ya, happy banget ya dapat referensi begitu. Ya udah, besoknya jam 11 kurang saya udah nyampe sana, nggak boleh telat ya teman-teman ya. Jadi langsung nyampe sana. Saya Rosiko, saya temannya si Koko itu yang selalu WA saya. Oh iya, udah ini buku polisnya, tolong jelasin. Nah, karena kita belajar teman-teman review polis kayak gimana ya. Tadi Harjo kasih RAMS dulu ya, review. Ya udah saya bacain polis yang dia punya teman-teman. Ya, edukasi. Temukan masalahnya apa di situ. Dari polis yang sudah punya, potensi masalahnya apa? Langsung kita kasih yang namanya solusi. Ya, kasih solusi. Langsung saat itu closing teman-teman, UP 4 miliar untuk anaknya. Enggak pakai ditemenin leader ya, udah belajar ya. Terus enggak pakai HO, enggak pakai handling objection ya, enggak pakai keberatan apapun. Kenapa? Referensi sangat kuat teman-teman ya. Kenapa? Karena yang dipercaya siapa? Yang kasih referensi. Itu ya. Kita loh siapa? Enggak dikenal teman-teman. Tapi kekuatan referensi, the power of ya, cerita dari mulut ke mulut. Maka saya datang, udah siap closing teman-teman. Gitu ya, itu referensi. Wah, nomor 2 tuh enak banget teman-teman ya. Nah, yang ketiga in case of emergency. Maksudnya apa? Saya pernah dapat pertanyaan nasabah itu kritis teman-teman. Dan ini langka ya. Nasabah tanya begini, Mas Rosi, Mas, yang namanya usia kita nggak tahu, ya kan? Kalau ternyata yang duluan berangkat itu agentnya, terus saya dengan siapa nanti yang bantuin saya, yang ngurus polis saya? Ternyata in case of emergency nggak perlu nasabahnya yang pindah duluan teman-teman. Agent bisa loh. Dan itu ditanyakan kepada saya, ya. Terus saya bilang, oh iya kok, benar kita nggak tahu, ya umur siapa yang duluan. Nah, tapi saya nggak sendirian kok di prudensial. Saya ada kakak saya, karena itu rumahnya kan dekat dia. Saya bilang, besok kenalin kakak saya ya. Jadi
janji sama toko satu keluarga punya agent 2, ada saya sama kakak saya. Nah teman-teman bisa ajak leadernya ya untuk ketemu nasabah-nasabah yang meragukan atau menanyakan, nanti kalau ada apa-apa sama si kita agentnya, nanti yang bantuin dia siapa? Gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, in case of emergency itu apa? Kita yang minta nama baru. Kenapa? Karena gini teman-teman, ada kejadian pesawat jatuh, ya. Suami istri, maaf ditutup usia bareng. Bisa? Bisa. Sudah ada kejadiannya? Sudah. Sudah teman-teman, ya. Terus kalau nggak ada keluarga yang ngabarin ke kita, case-nya bisa nggak polisnya di proses klaim? Nggak bisa. Nggak bisa dong, karena kan nggak ada yang Ngabarin. memproses klaimnya, benar ya? Nah, saya mau Bapak Ibu siapa selain keluarga inti di rumah, orang yang paling dipercaya, orang yang kenal baik, yang kira-kira satu saat amit-amit ada risiko, saya bisa dikasih kabar. Setidaknya orang yang paling dipercaya selain keluarga ini, gitu. Kadang kita kalau misalkan ikut lomba, ikut seperti saya kan suka goes ya teman-teman ya, ikut goes gitu ya, kan goesnya kan belum nggak melulu aspal ya, kadang trek yang mungkin berbahaya misalnya gitu. Itu kan ada waktu daftar in case of emergency hubungi siapa, benar nggak? Yeah. Sama teman-teman, kita pun sama, pengen dapatnya satu nama atau dua nama ya di luar nasabah kita, gitu. Kan nasabah pasti dong pengen satu saat klaimnya terbayar, benar? Iya. Nah klaim terbayar kalau klaimnya diproses. Nah ini kita minta ke nasabah in case of emergency tolong tulis satu dua nama sih yang paling dipercaya siapa. Itu kita bisa datang ya ke dia, edukasi yang sama gitu ya teman-teman ya, dikenalin ya. Jadi nasabahnya yang telepon si orang itu. Jadi kita bisa datang direferensikan juga. Terus pameran ya, pameran ada di rumah sakit ya, ada di mall ya, ada di dinas-dinas gitu. Tapi yang paling efektif memang di rumah sakit teman-teman ya, karena orang di rumah sakit itu kalau orang sakit atau berkesalahan masuk rumah sakit yang dipikirin pertama kali apa? Sembuh. Iya dong. Kan semua orang kalau masuk rumah sakit pengen sembuh, betul? Yang kedua yang dipikirin apa? Tagihannya ya. Kalau tidak punya backup ya, sama sekali begitu sudah sembuh kan happy, datang ke ruang administrasi rasanya gimana? Deg-deg ya ya itu teman-teman. Jadi kita bisa pameran ya, tentu ini nanti tim ya, nggak sendirian ya. Terus nesting ya, nesting bahasa Jawanya apa? Angkrem ya. Kalau teman-teman di Jakarta tahu nggak angkrem? Angkrem tuh nesting sih ya. Maksudnya apa? Kita stay di satu tempat, kita ngendon ya, kita di situ-situ aja ya. Biar apa? Biar semua orang yang di situ tuh kenalnya tuh kita, ya. Jadi nesting bisa di mana aja? Bisa di pasar. Saya ngomong tuh sama kakak saya tuh, Kak, 2 minggu ini kamu tetap di sini aja. Ini semua pedagang ikan, pedagang ayam, kamu nggak usah keluar dari sini ya. Sampai semua orang pedagang ini, ya, orangnya masuk tuh. Sampai semua orang yang ada di pasar ini ya, pasar yang dagang ikan sama ayam, kalau lihat kamu lewat, dia tahu bahwa oh ini Mas Prudential lagi lewat, ya kan? Ya dari situ closing teman-teman. Kenapa? Karena hampir setiap hari dia kalau nggak ada janji temu teman-teman sama calon nasabah, maka dia datangnya di situ, nesting aja. Akhirnya di situ pasar ikan sama ayam closing berapa Pak? Polis 11 case, close teman-teman ya, nesting ya, gitu. Jadi tidak ada kesempatan agent lain masuk teman-teman ya, dia aja yang masuk. Proof flyer ya, proof flyer itu teman-teman itu adalah poin-poin ketika apa? Ketika nasabah kita mereferensikan dan di propose itu ada proof flyer ya, itu kalau kita klik maka nasabah kita tuh bisa jalan-jalan dapat trip ya, seperti agent seperti kita dapat trip misal ke Eropa, ke Amerika gitu ya, itu proof flyer teman-teman. Ada poin-poinnya ya. Terus kanvasing, benar ya sudah 7 ya. Kanvasing teman-teman saya bilang tadi bukan sebuah pilihan utama teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini kita tidak dikenal ya. Jadi kita follow system, follow leader aja lah, simple ya. Pokoknya kalau pengen closing cepat, pengen dompetnya cepet tebel ya, Ko Hermanto tadi bilang ya, dompet tebel, ya jangan kanvasing teman-teman. Kenapa? Karena cara closing yang lebih mudah loh ada gitu. Jadi follow system, follow leader, enak-enak. Apa?
Enak ya, plus dong buat teman-teman semua. Oke, ya. Terus, nah, jadi agent rasanya gimana sih? Ada yang mewakili yang baru ya. Jadi agent rasanya gimana? Yanis, sis, kamu jadi agent waktu join rasanya gimana? Boleh sharing? Ya, boleh maju sini. Aplaus dong teman-teman dari semua. Ya, tujuannya saya panggil Janis, saya mau minum. Aplaus dong saya. Benar ya Janis ya? Boleh ya teman-teman saya minum? Boleh. Iya. Janis, kamu join kapan? Oh udah lama, tahun berapa? Oke, 2018 ya. Terus langsung jalani. Oh. Cuman kayak mama jualan pakai nama aku. Oke. Terus dia ada terus kayak coba lah jadi agent asuransi. Cuman pada saat itu ya namanya anak SMA. Oh, pada usia SMA. kayak kebanyakan orang malu gengsi ya. Malu, ya. Satu dong teman-teman ya. Rasa jadi agent awalnya adalah malu, ya. Kenapa kok malu? Saya kalau misalnya dulu aku approach ke temen itu pada umumnya ibu jualan asuransi malas lah teman anak malu. Oke ya. Jadi temennya tuh males ya kalau ketemu wah jualan asuransi soalnya ya. Oke, malu ya pertama ya, gitu ya. Lalu terus gengsi lah. Gengsi. Nah, gengsinya tuh kenapa gengsinya? Ibaratnya kayak emang gak ada kerjaan lain lagi. Oke, gak ada kerjaan lain. Ngapain kamu S1? Kamu dulu jurusan apa tuh ya? Bisnis. Bisnis apa? Di Pasmo. Di Prasetya Mulia bisnis loh. Keren-keren bisnis teman-teman ya. Di Prasetya Mulia jurusannya. Wah, jadi agen asuransi gengsi ya. Iya benar, wajar kan? Iya gengsi. Itu apa lagi? Itu sih itu dua sih. Dua yang paling besar. Oh, oke. Sampai hari ini Sekarang sih udah sudah enggak. Plus dong teman-teman ya. Pertanyaannya kenapa kok enggak? Ayo. karena udah banyak testimoni orang sukses dari sini sih, jadi ya kenapa kita malu kalau misalnya ya selain halal duitnya banyak cuannya banyak. Wih. Ya, apa jadi apa semua mata dong teman-teman ya. Merinding. Selagi halal duitnya banyak, percepatan income ya bertumbuh ya. Ya udah. Kenapa? Cuan ya. Gini ya teman-teman ya. Kenapa gak jalan? Oke ya. Thank you ya jadi saya boleh duduk ya. Aplaus dong teman-teman sekali lagi ya. Ya. Jadi rasa jadi agent pertama kali teman-teman itu adalah malu ya. Bagi apa? Bagi yang baru memang. Saya sih enggak merasakan malu teman-teman. Kenapa? Karena saya udah 14 tahun jadi karyawan. Ya, udah kelamaan. Duitnya gak naik-naik kok. Gaji kita naik, gak dikasih kok. Ya, jadi apa aja saya jalani. Tapi bagi kita semua, misalnya saya dulu lulus kuliah gitu ya, terus belum ada kerjaan ya, kuliahnya keren jurusannya ya, kalau saya dalam komunikasi saya harus jadi wartawan teman-teman ya. Tapi saya tidak di sana. Jadi agen asuransi saat itu mau nggak? Ya mungkin nggak mau teman-teman. Ya, karena ketemunya itu kan beda waktunya, benar ya? Momentumnya beda. Jadi walaupun jadi 2018 join, momentumnya mungkin tahun ini, teman-teman ya. Tahun ini kamu gaspol ya kan, langsung seperti orang-orang yang kamu lihat, seperti Bu Mary, maka kamu akan jadi Bu Mary next ya, next Bu Mary. Amin. 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 Kita semua ya. Gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama memang malu teman-teman, wajar ya, karena jadi agent teman-teman. Semuanya di sini akan ngalamin yang namanya keajaiban-keajaiban dalam berkomunikasi. Wah ya, contoh, kalau chatting cuma dibaca, ngalamin? Ngalamin. Iya. Kalau jadian tiba-tiba dibatalin, ngalamin? Ngalamin. Itu enteng guys, ya. Kalau apa? Kalau dilakukan terus-menerus, itu hal biasa, ya ya. Kenapa? Karena closing lebih menyenangkan daripada di PHP. Setuju? Setuju. Iya dong, aplaus dong kita semua ya. Happy closing ya. Memang benar teman-teman ya. Jadi malu diubah menjadi bangga. Ya. Tadi Hajo bilang, kita teman-teman akan bangga banget jadi agent ya. Jalani bisnis ini saat apa? Saat kita sudah mengalami yang namanya batu klaim. Batu klaimnya kalau dihitung-hitung ternyata income kita 1 tahun bekerja, ternyata klaim yang dibayarkan dalam beberapa hari aja itu lebih besar daripada income kita. Itu kan kita sesuatu yang nggak bisa kita berikan kepada orang lain saat kita di luar bisnis ini. Setuju? Setuju. Tapi ajaibnya di bisnis ini luar biasa teman-teman.
kita bisa berarti bagi sebuah keluarga, terutama bagi orang-orang yang kenal dekat sama kita, ya. Kita bantu mereka semua untuk punya polis. Satu saat mereka semua akan thank you sama kita, dan thank you itu seperti catatan Harjo ya, thank you-nya mereka tidak bisa dinilai dengan uang, ya. Karena orang thank you dikasih jajan, orang thank you dikasih duit itu beda dengan orang kita dibantuin ketika dia masa-masa sulit. Setuju dengan saya? Setuju. Kalau setuju, aplaus untuk teman-teman semua. Ya, jadi bangga banget ya, saya bangga banget ya. Tenang guys, yang tadi PHP kita, yang tadi chatting kita nggak dibaca, mereka semua akan datang pada saatnya masing-masing ya. Iya, benar. Kakak saya rekrut 2016. Mau nggak? Enggak mau. Kakak kandung loh, sayang-sayangan gini ya. Enggak. Oh, nggak pernah lepas ini ya. Kalau ketemu sama saya tuh peluk-peluk ya. Tapi teman-teman, tak ajar saya udah siap. Nggak mau. Kenapa? Masih nyaman sebagai pegawai. Masih kalau jualan sepatu waktu itu ya, sepatu caterpillar ya, sepatu tambang gitu ya, laku cuan. 1 tahun teman-teman, kita semua buktikan ya, tahun depan gitu ya, nggak usah lama-lama ya. Kita tahun ini prestasi, orang-orang yang nolak kita, orang-orang yang belum mau kita ajak join, orang-orang yang belum mau buka polis sama kita ya, mau buka polis sama kita, join sama kita. Kenapa? Karena momentumnya ada di masing-masing setiap kita, gitu ya. Jadi satu teman hilang nggak masalah, teman-teman hari ini punya 30 nama baru di sini dan kita bisa jadi keluarga, ya. Setuju? Setuju. Ya. Jadi saya baru sadar ternyata 8 tahun ini saya jalani bisnis ini, leader saya teman-teman, ya, leader teman-teman semua itu sebenarnya apa sih? Menanamkan sebuah misi. Misinya apa? Ya awalnya disuruh, udah ikut aja lah, pokoknya nurut, follow sistem, follow leader ya, disuruh training, datang walaupun Zoom teman-teman, apalagi di satu tatap muka seperti ini bagus banget. Nurut aja teman-teman. Pada saatnya nanti teman-teman akan tahu ternyata misinya apa. Yang leader teman-teman itu alami, yaitu bantu klaim sebuah keluarga. Berartinya seperti apa? Rasanya seperti apa? Itu teman-teman akan nyampe di saat itu juga. Maka teman-teman akan merasa bahwa ternyata ini ya maksudnya dari leader saya. Jadi misi itu lebih penting daripada komisi. Wajar semuanya pengen income besar di slide tadi awal saya. Tapi ternyata teman-teman, sambil kita rajin, kita tetap prospek ya kan, tetap sharing edukasi terus menerus, pengen income besar iya, tapi berjalan waktu ternyata leader kita itu menanamkan misi sampai kita tahu, oh ternyata artinya ini loh. Nah, ketika teman-teman sudah mengalami bantu klaim, kita nggak akan pernah berhenti jalani bisnis ini. Kenapa? Karena kita selalu ingin jadi bermanfaat bagi orang lain, bagi banyak orang di luar sana. Setuju? Setuju. Oke, aplaus dong teman-teman semua. Ya, kita pengen berarti ya teman-teman. Banyak banget orang di luar sana mungkin ketika kita sehat ya, teman-teman ya. Ketika orang itu sehat, mungkin yang berarti bagi mereka siapa? Teman-temannya dia. Entah itu profesinya dokter, entah profesinya itu pegawai bank ya, entah itu profesinya notaris, pengacara, siapapun. Tapi pada saat yang dibutuhkan, pada saat kesulitan, ya, risiko kehidupan datang, orang yang paling berarti bagi keluarga itu adalah siapa? Kita. Siapa? Kita. Setuju ya? Siapa kita? Ayo teman-teman kita tes suaranya. Siapa kita? Ya, aplaus dong teman-teman semua. Jadi kalau sudah bantu klik, pasti klik teman-teman. Ya, kliknya itu lebih gede ya. Klik awal saya jelas awalnya kok gampang ya closing gitu ya dibantu leader. Tapi teman-teman, klik yang sesungguhnya adalah ketika apa? Ketika kita sudah bisa bantu klik, ya. Oke. Terus, teman-teman, ini apa? Cangkir. Oke. Siap up. Terus selain cangkir disebut apa lagi? Gelas. Teko. Tempat minum. Ya, kita sepakati itu gelas. Oke ya, sepakat ini gelas? Sepakat. Sepakat.
Gelas ini teman-teman terbuat dari apa? Stainless. Stainless steel. Ya. Berkarat enggak? Enggak. Setahun kita beli. Enggak. Kita pakai minum berkarat? Enggak. Enggak. Berjamur? Enggak. Enggak ya? Jatuh, kebanting, enggak sengaja, kesenggol. Bisa penyok? Bisa dong. Bisa? Bisa. Apalagi kalau ada orang marah pinjam gelas kita dilempar ya. Kan kita nggak boleh marah dengan orang lain maksudnya ya. Itu gelas bisa penyok, ya. Bisa baret, lecet, baret mungkin Dela sama Vivi sama Denis nggak tahu ya. Baret itu lecet. Bisa gores-gores nggak? Kegores? Bisa. Mau penyok, mau kegores, itu gelas walaupun jatuh berkali-kali, kebanting berkali-kali, masih bisa dipakai buat minum? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Kita teman-teman ini belajar mental dari sebuah gelas tenis, ya. Sebuah apa? Gelas Gelas tenis. tenis, ya, bukan gelas kaca, ya. Kenapa? Walaupun dia dibanting berkali-kali, dilempar berkali-kali, jatuh berkali-kali, mau baret dia, mau penyok dia, tapi dia tetap masih berfungsi, dia masih tetap bisa dipakai untuk minum. Sama halnya kita semua sehari-hari, kita edukasi ke Yoga, besok edukasi ke Tiara, besoknya lagi ke Mbak Ais, Pak Holik, ya, ke semuanya. Kok gak mau misalnya? Gak ada masalah. Kita tetap terus edukasi terus menerus ya. Karena satu orang yoga aja kata aja 7 kali itu baru sekali, masa sih udah penyok? Ya belum dong, ya kan? Jadi kita jangan bermental apa? Bermental tahu teman-teman. Tahu teman-teman kalau jatuh, gimana? Ambiar ya teman-teman ya, kayak Didi Kempot ya. Ada yang tahu Didi Kempot? Kalau udah itu saya bisa nyanyi kalau ada Didi Kempot ya. Jadi teman-teman itu kita jangan bermental tahu. Ketemu sekali orangnya bilang asuransi kamu mesti modus macam asuransi nggak mau, langsung nggak cerita ke leader, itu agent di luar sana ya. Di sini kita semua nggak seperti itu. Kenapa? Karena kita bermental gelas tenis, ya, yang tangguh, yang tidak pernah rusak ya, tetap berfungsi. Yang kedua teman-teman, gelas stainless ini ada gelas, terus ada apanya tuh? Ada tutupnya. Gelasnya terbuka atau tertutup? Terbuka. Maksudnya apa? Gelas kalau terbuka bisa nggak diisi? Bisa, ya? Bisa diisi terus-menerus? Bisa dong. Sampai penuh, bisa? Bisa. Bisa. Yuk kita semua sama-sama jadi gelas yang tidak pernah tertutup. Kita selalu ingin belajar dan ini keren banget hari ini, saya happy banget ya. Kita kemarin masih ketemunya mungkin di WA di Zoom ya. Tapi hari ini ya teman-teman ya, berkat Bu Mary dan semua panitia ya teman-teman ya, kita semua hari ini bisa ketemu di sini teman-teman, menyatukan hati visi untuk sama-sama belajar ya. Gelas yang tidak pernah tertutup teman-teman adalah orang-orang yang tidak sombong. Setuju? Setuju. Orang-orang yang terus mau belajar adalah pemilik masa depan ya. Dan itu adalah kita semua. Applause dong untuk kita semua. Oke ya. Nah, saya mau nanya nih. Oke. Kita semua tahu lah. Siapa dia? Mona Lisa. Ya, Mona Lisanya ada apa enggak? Masih hidup? Enggak. Berupa apa? Enggak. Lukisan, ya. Lukisan Mona Lisa, teman-teman ya. Lukisan Mona Lisa itu adanya di mana? Museum apa? Louvre. Di mana itu? Di Prancis. Prancis itu sebelah mananya Bogor? Oh, Bogor yang 3 ya. Masuk belok kanan atau kiri kan? Ya. Oke, pokoknya di situ lah ya. Ya. Di sana di museum itu teman-teman. Ya. Keren nggak? Semua orang yang lihat itu dia bilang keren. Ya, tapi sebelum lihat kerennya seperti apa teman-teman, saya mau nanya ke teman-teman semua. Apa bedanya kita dengan lukisan Mona Lisa? Kita ngomong yang pertama adalah harga. Teman-teman pernah tahu nggak harga lukisan ini ya tahun ini berapa sih? Ada yang mau nggak? Google ya. Jadi teman-teman lukisan ini teman-teman 2022 tahun kemarin itu harganya
Thank you pengusaha, saya dikasih tahu harganya. Kemarin pengusaha WA penjaganya di sana teman-teman. Ya, ini katanya 13,3 T. Ya bos? Iya 13,3 triliun guys. Wih kata sih. Banyak banget ya. Harga kita berapa? Kalau kita jadi pegawai, maaf ya, pegawai nggak apa ya. Kita dihargai sebulan gaji. Setuju? Iya. Kalau jadi pedagang, ya sebulan itu jadi. Harga kita dengan harga lukisan Mona Lisa mahal mana? Mahal lukisan Mona Lisa? Imam? Kita. Kenapa kok? Lebih mahal kita? Karena kita bisa bertumbuh. Oh, kita bertumbuh. Oh, maksudnya jadi apa lagi kalau bertumbuh? Ya, oke. Ya, benar-benar. Harga kita lebih tinggi, lebih besar, jauh lebih bernilai daripada lukisan Mona Lisa. Mam, aku nanya sama kamu. Kalau aku minta satu tanam, tak kasih harga 15 triliun, kamu boleh kasih? Tetap nggak mau. Berarti harganya lebih tinggi mana teman-teman? Kita apa Mona Lisa? Kita. Setuju ya? Yang setuju katakan saya. Oke, aplaus untuk teman-teman semua ya. Oke, ya harganya lebih tinggi kita. Yang kedua teman-teman, ya semua orang teman-teman kalau museum itu dibuka ya, lukisan Mona Lisa itu dipertontonkan, semua orang yang nonton di sana itu saking penuhnya teman-teman ya, saking kerennya lukisannya. Itu kalau kita itu ini di depan lukisannya ya, Kohermanto sebelah sana tuh. Lukisan Mona Lisa itu seakan-akan lihatin Kohermanto. Nah, kalau Yogi ada di sana, seakan-akan lukisan Mona Lisa itu lihatin Yogi. Padahal liriknya kemana sih itu? Liriknya kemana ya? Ke kita. Ya, ke kita. Tapi kita ada di kanan, ada di kiri, ada di depan. Kerennya dia, ya, lukisan itu seperti seakan-akan dia tuh lihatin kita. Kita yang di sini. Wan, kamu bisa nengok juga? Oh, bisa. Bisa nengok Imam? Oh, bisa. Lukisan Mona Lisa bisa nengok nggak? Nggak bisa. Berarti keren Irwan apa keren lukisan Mona Lisa? Irwan. Keren Irwan dong. Keren kita ya. Keren kita ya. Kita bisa tolak-tolak ya. Kecuali kalau tanyain ya. Tanyain itu bahasa Indonesia apa ya? Ya bisa tolak itu loh. Oh, Irwan ngelayani. tahu tanyain kan? Enggak bisa tol ya. Jadi waktu kaku-kaku gitu. Ya, itu kita bisa loh ya. Bisa nol ya. Nah, lukisan Mona Lisa, siapa yang lukis? Siapa yang bikin? Wah, siapa itu Kak? Tetangga. Ya, tetangga loh teman-teman ya, tetangga di dunia ya. Tapi di beda tahun ya. Ya. Pembuatnya manusia, benar nggak? Nah, yang ciptain kita siapa? Siapa? Allah. Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi teman-teman, lukisan Mona Lisa yang semua orang bilang itu keren banget, harganya mahal, nggak karuan ya, itu kan dibikin manusia. Kita semua di sini diciptakan oleh Tuhan kita. Jadi kita nggak ada yang namanya malu, gengsi, takut, minder. Kenapa? Karena kalau kita sampai nggak bisa sukses di sini, kita gagal, berarti kita menghina Tuhan. Kenapa? Karena kita semua adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, ciptaan Tuhan yang paling mulia. Setuju? Setuju. Oke, kita semua ya. Lu udah selesai teman-teman ya. Lanjut. Terima kasih. Ya. Oke. Waktunya saya masih berapa menit? Masih 20 menit ya. Masih ada 20 menit. Teman-teman, ada yang mau nanya sama saya silakan. Oke, teman-teman kasih aplaus pegang bantuan dan Oke. bentar. Apa sih? Mirip ya. Ini loh sedekat ini saya.